Secara definisi, menabung mengharuskan kita untuk tidak membeli sesuatu sekarang. Jadi, kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar nanti. Jen Katsky. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video aku. Hari ini kita bareng-bareng yuk bikin table budgetin di bulan Mei. Nah, di video kali ini kita bikin table. Di sini aku menggunakan bekas kartu untuk menggaris, untuk membuat garis. Nah, biasanya aku tulis budgeting bulan apa yang sekarang kita mau itu. Di sini contoh bulan Mei. Lalu di bawahnya aku tulis lagi pengeluaran pasti. Apa sih pengeluaran pasti itu? Pengeluaran pasti itu adalah pengeluaran yang pasti ada dan nominalnya tetap nggak akan berubah. Nah, contohnya gini ya. Misalkan kalian punya cicilan rumah di bank misalnya atau di mana, itu kan udah pasti biayanya itu tiap bulannya sama ya. Yang kedua, misalnya bayaran sekolah anak, terus contohnya apalagi TV kabel atau internet, terus iuran komplek. Pokoknya pengeluaran pasti itu adalah pengeluaran yang biayanya itu nggak akan berubah gitu, atau biayanya itu tetap. Nah, di tabelnya ini aku biasa tulis nomor, setelah itu pengeluarannya. Kalian nanti bisa tulis pengeluarannya, misalnya bayar iuran komplek atau biaya sekolah anak. Nah, terus di situ nominalnya kita tulis lengkap, misalnya berapa ratus ribu atau berapa juta untuk biaya bayaran anak. Terus subtotalnya berapa. Nah, di situ ada aku tulis di tabelnya done. Kalau misalnya udah, kita checklist. Kalau misalnya belum, berarti kan belum di checklist. Jadi kita tuh nggak akan skip untuk biaya pengeluaran pasti kita gitu. Nah, setelah kita menulis pengeluaran pasti, biasanya aku bikin kotak lagi nih di bawah. Kita tulis pengeluaran rutin. Apa sih pengeluaran rutin itu? Pengeluaran rutin itu adalah pengeluaran yang pasti ada setiap bulannya, tetapi nominalnya tidak tetap, nominalnya nggak sama. Nah, apa aja sih contohnya? Nah, di sini misalnya ada sedekah. Kadang-kadang kan kalau gaji suami aku itu nggak tetap gitu, kadang-kadang berapa, kadang-kadang juga berapa. Jadi aku tuh sih patokannya biasanya 10% dari gaji suami itu yang dibuat sedekah. Nah, di situ ada lagi biaya listrik setiap bulannya. Nah, kadang-kadang listrik aku 500 lebih, kadang-kadang bisa 500 kurang, tergantung pemakaian kita. Nah, kalau aku biasanya lagi hemat atau lagi inget, aku cabut-cabutin tuh semua kabel yang gak kepake, misalnya kayak kabel chargeran yang nggak lagi ngecas HP, aku cabut. Nah, itu tuh ngaruh banget. Terus misalnya lampu, kita matiin semua dispenser. Aku kan pakai dispenser ada air anget gitu, yang biasa sih dispenser biasa. Cuman kalau lagi kita nggak minum, aku cabut dulu. Nah, ketika aku mau minum air panas atau mau nyeduh teh, baru aku colok. Nah, itu tuh bener-bener ngaruh banget buat perbedaan listriknya, buat ngurangin daya listriknya gitu, biar bisa supaya bisa lebih murah. Nah, terus tuh ada grocery. Nah, grocery tuh biasanya kan kalau misalnya aku itu kalau belanja itu misalnya sabunnya tuh masih ada sisa. Biasanya kan sebulan itu aku pakai sabun 4 batang ya. Nah, misalkan di akhir bulan udah pengen belanja lagi, masih ada 1. Nah, aku belinya 3, aku lengkapin jadi 4. Tapi tetap aku nggak akan nambahin jumlah sabunnya gitu yang seperti biasa aku beli. Misalnya minyaknya masih ada 1 liter. Nah, udah aku belinya 1 liter aja gitu, misalnya kayak gitulah pokoknya. Nah, terus habis itu belanja rutin kayak belanja mingguan misalnya. Tapi kalau belanja mingguan biasanya aku seminggu itu kan 200.000, tapi kadang-kadang di kulkas masih ada sisa yang stok minggu kemarinnya. Tuh biasanya aku pokoknya kita liatin aja gitu
Setelah itu transportasi, bisa jadi snack buat untuk jajan. Nah, di kotak itu aku tulis dulu tuh penghasilan suami bulan ini itu berapa. Nah, terus tabungannya berapa, tabungan emasnya berapa, tabungan reksadana mau naruh berapa. Misalnya mau beli saham, kita tulis di sampingnya beli saham berapa, kayak gitu. Nah, jadi jelas gitu, tidak ada suudzon kepada suami terhadap istrinya, begitu juga sebaliknya. Jadi bukannya untuk apa gitu, jadi biar sama-sama enak, biar kita nggak suudzon sama uang juga, kok uangnya cepet habis kemana. Kalau kita ada catatannya pasti kita tuh tahu kan uang kita tuh keluarnya kemana aja. Jadi kita bisa lebih cross check lagi, kita bisa lebih memperbaiki lagi kan tentang keuangan kita. Misalnya di bulan ini kita borosnya apa, misalkan jajan di luar, lagi males masak, keseringan jajan di luar, oh ini lebih besarnya nih jajan di luar nih, makan di luar. Jadinya kita bisa mengurangi pos yang dijajan keluar itu untuk bulan depannya agar lebih baik lagi. Nah, di sini sih aku bukannya menggurui atau apa, cuman aku mau nge-share aja pengalaman aku supaya lebih hemat, supaya lebih irit, supaya nggak ada suudzon di dalam rumah tangga gitu ya kan. Nah, di sini aku sih masih sama-sama belajar. Di video ini juga aku untuk semangatin diri aku juga gitu. Di sini kalau semuanya tertata, insya Allah kita itu di dalam kehidupan rumah tangga itu adem ayem gitu. Nah, tapi ketika misalnya kita boros, ini pengalaman aku pribadi ya, ketika kita masih megang uang banyak, kita nggak sesuaikan pos-posnya, aku tuh beranggapan wow uangnya masih banyak gitu ya kan, aku mau beli ini masih banyak di tabungan, masih banyak di ATM gitu. Jadi kayaknya penting banget menurut aku ya, ini tuh pengalaman aku, terserah teman-teman mau ikutin atau enggak. Nah, di sini aku bikin kotak satu lagi untuk pengeluaran. Di sini aku tulis pengeluaran. Lalu di sampingnya aku tulis budget. Nah, di sini aku bikin kotak lagi. Nah, di sini aku tulis tanggal, rincian, nominal, sisa. Nah, kalau misalnya masih muat lagi gitu, masih banyak pengeluaran kita tulis lagi di sampingnya masih muat. Oke, cukup sekian video dari aku teman-teman. Apabila ada kesalahan datangnya dari aku sendiri, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu diberi lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Bye. Assalamualaikum.